Halo Google Ferry di sini. Kali ini gue balik lagi dengan sebuah earphone gaming Kerehore. Jadi harganya itu di bawah 100.000 dan katanya sih punya performa yang cukup oke. Dan katanya salah satu fitur yang paling dia unggulkan dari model ini adalah lightweight-nya. Nah, jadi gue penasaran sih, biasanya earphone gaming memang agak berat di telinga, tapi ini seberapa ringan ya? Ya udah, langsung aja kita lihat. Ini namanya adalah Binfer, bacanya gue agak bingung. Binfer, I guess Binfer P35 Gain Headphones yang cukup unik sih kayak gini. Dan ya udah, langsung aja kita lihat performanya. Langsung aja, let's check it out. Nah, jadi ini namanya adalah Binfer. Nah, kalian bisa cek Binfer ini di Binfer officialnya. Nanti akan gue taruh linknya di kolom deskripsi kalau kalian mau pelajari lebih lanjut tentang si P35 ini. Tapi yang menarik adalah dari setiap pembelian P35 ini kalian dikasih carrying pouch-nya, carrying case-nya yang cukup tebal. Dan I've always liked this kind of case. Jadi kayak untuk earphone punya case kayak gini tuh cukup oke lah. Dan dari kita logonya gede Binfer di depan gitu. Nah, ini model earphone-nya adalah P35 dan kita lihat di belakangnya ada beberapa highlights di sini. Udah kan ada dalam bahasa Indonesianya dong. 10 mm kumparan bergerak. Oh, drivernya 10 mm. Nano diaphragm dengan bass yang kuat, powerful bass. Gue baca dalam bahasa Inggris aja deh, kayaknya lebih enak. 3,5 mm interface, compatible with multiple device, anti-twist cable, durable and convenient. Aviation aluminium alloy shell, light and stylish, effective sound isolation, omnidirectional microphone, and clear pickup. Terus di bawahnya juga ada beberapa logo lagi, mobile phone or PC, microphone with HD voice, 1-2 transfer line, curved insertion, berarti kayak LL gitu lah namanya, magnetic attraction. Nah, cuman memang ini gue dikasih tahu bahwa kebetulan di unit yang gue kirimin itu ada satu issue di mana transfer line-nya ini nggak ada buat converter dua audionya. Jadi buat kalian yang nanti beli harusnya sih ada itu buat nge-split. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai di di laptop yang bukan pakai combo jack, masih yang pakai dua apa sih namanya itu dua soket, dua plug itu, kalian butuh ini. Tapi kebetulan gue juga nggak punya laptop yang buat pakai dua itu, jadi it's alright. Kita unboxing aja. Gue udah sempat buka sedikit tadi buat ngeliat dalamnya kayak apa. Dalamnya cukup simple, ada ear tipsnya kalau kalian mau ganti ear tipsnya sama clip, tapi kayaknya gue nggak akan pakai. Lalu ada buku petunjuk dalam bahasa Mandarin, Spanyol, English. Nah, dalam bahasa Inggrisnya ada tone key-nya, mobile and computer, volume plus, volume minus, terus multiple use key, pause and play, next song, previous song, package content, silicon cap. Ini komputer audio adapternya yang kebetulan nggak ada, sama line clamp-nya. Reject call, short press, intinya multifunction button lah ya. Earphone-nya sendiri, bahan dasarnya kabelnya sepertinya silikon, jadi bukan yang braided yang pakai serat kait kayak setrikaan, tapi ini masih pakai yang silikon. Tapi memang yang menarik sih, gue suka nih ketika earphone maker buat gaming terutama tuh bikinnya L-plug kayak gini, jadi kalau main tuh nggak mentok. Nanti gue akan coba kasih lihat kayak apa. Nah, terus juga di sini yang menarik adalah earphone-nya magnetic. Jadi buat kalian yang lagi mau pakai on the go bisa langsung taruh leher, di clip kayak gini, cukup secure sih. Magnetnya juga cukup kuat. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Dan ya, fitur yang menarik sih, cukup bagus. Cuma mungkin sayangnya kalau kayak gini nggak bisa nge-play pause, kan kalau beberapa model tuh ada yang bisa play pause begini. Tapi cukup menarik di situ. Terus ada inline mic-nya, inline microphone-nya. Di sini ada multifunction button-nya. Kayaknya agak susah ya tekannya. Oh, nggak ada, salah neken. Jadi kayak gitu, sama ada volume control-nya. Yang volume control-nya ini gue suka sih ketika bisa di slide gini, jadi bisa ngekontrol sendiri tanpa perlu mengganggu settingan kontrol dari smartphone atau laptop kalian. Lebih cepat juga kalau misalnya gaming neken dari sini daripada harus tekan tombol ataupun harus tekan di keyboard. Nah, jadi ternyata gue dikirimin akhirnya converternya yang buat dari 3 pin ke 2 pin yang ada di laptop sama Binfer-nya. Jadi ini penampakannya pipih gini kabelnya, dan kalian pakai ini tuh buat colok ke laptop kalian yang modelnya belum satu combo jack begini, tapi mesti colok
dua red and green ini, atau mungkin kalian mau ke kabel audio yang perlu 2 jack seperti ini. Ya udah, berikutnya gue akan cobain main game pakai si P35 ini, Binfer P35. Tapi kebetulan karena banyak kan smartphone gue yang biasa main game itu pada pakai Type C sekarang, dan ini masih 3,5 mm jack. Jadi mau ngomong gue akan coba main gamenya pakai Poco X3 aja, berhubung masih punya headphone jack di bawah situ. Nah, tadi kan gue bilang soal L jack-nya itu. L jack itu menarik kalau misalkan kalian buat nyolok kayak gini. Itu kalian bisa lebih enak, nggak kejepit tangannya. Kalau misalkan kayak gini mainnya masih nyaman di situ, nggak nusuk kalau lurus. Kalau misalkan kalian mau agak rubah angle-nya, bisa rubah aja kayak gini, dan masih bisa pakai earphone-nya tanpa ngeganjel di tangan kebangetan gitu, ganjel-ganjelnya masih enak. Sekarang gue udah di in-game dari Call of Duty Mobile, jadi gue akan sedikit memperlihatkan aja performa audionya si Binfer P35 ini di Call of Duty Mobile. Jadi kalian akan mendengarkan sebenarnya itu audio kecilnya dari si earphone ini yang dideketin ke mikrofon kamera, dan kalian bisa ya kira-kira lah apakah cukup oke atau ternyata masih agak kurang, dan kalian bisa rasakan langsung. Sentry gun ready to deploy. Kill confirmed. Yeay. Nah, kurang lebih sih itu aja tentang si Binfer P35-nya ini. Overall cukup menarik sih dengan harganya yang responnya cukup rendah, karena kalian bisa mendapatkan detail audio saat main game itu cukup oke. Dan buat kalian yang lebih memilih bass heavy buat dengerin lagu itu juga oke banget. Ya, ngomong tentang si bass heavy-nya itu juga, itu yang nolong di dalam in-game buat tahu at least directional source-nya itu di mana, karena agak lebih jedum-jedum gitu dibandingkan earphone yang lebih heavy di treble-nya dibandingkan di bass-nya. Nah, si carrying pouch ini juga lumayan oke sebenarnya kalau misalnya kalian mau bawa-bawa kemana-mana. Jadi ada kantong di sini buat taruh aksesoris tambahannya yang kayak earbuds-nya ataupun clip-nya kalau kalian butuh. Dan earphone-nya bisa kalian gulung dengan rapi aja taruh di sini. Dan ini juga apa sih namanya, EVA pouch gitu loh. Jadi kalau misalkan mau kalian taruh dengan barang-barang lain tuh nggak apa-apa, karena ini sedikit lebih melindungi dengan form factor-nya yang semi hard case seperti ini. Ini kayak biasa dipakai di carrying case konsol lain kayak Nintendo Switch mungkin, jadi kalian bisa pakai di situ juga.